Tolong bukakan Al-Baqarah 222 di situ. Bunyinya gimana? Coba. Al-Baqarah 222. Ya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Stop dulu, stop Bang Rijal. Bacakanlah. Coba Freedom bacakan Al-Baqarah 222. Ini aku baca Bacakan. dari sini ya. Aku baca dari sini ya. Bacakan. Nih. Ya, silakan bacakan. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Yang mana yang bener Rijal? Udah ada Quran versi baru. Yang mana yang bener Jal? Coba Jal. Salah ayat mungkin kali Bang. Salah ketik. Ya berarti salah ayat gitu kan. Intinya kan di Yang sini salah ada siapa Bang? dasar ya. Bang Freedom yang salah siapa Bang? Oke lah aku ini ya. Aku Oke. Kalau begitu sumbernya mohon maaf yang Bang salah ya. Freedom. Tolong Bang Freedom diskusi sama orang-orang yang masih selevel dengan Abang aja Bang ya. Saya mohon maaf Bang. Terima kasih Bang Freedom sudah mampir. Sampai ketemu kembali. Sip. Aduh. Ini sakit kepala kayak gitu gimana? Ayat aja udah salah. Masih dibela-bela lagi. Udah dibilang orang awam. Gimana Jal? Aku mau konfirmasi. Gimana? Konfirmasi bahasa yang Anda pahami tadi sehingga Anda mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu adalah mempunyai makna dan arti yang sama. Dari Betul. bahasa mana ambil itu? Enggak. Karena Tuhan menurut dan bahasa Tuhan itu apa? dua-duanya bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya yang kita bahas bukan bahasa Indonesia. Itu makanya aku tanya Anda ambil dari bahasa apa sehingga arti Tuhan dan Tuhan itu bisa sama. Anda mengambil dari bahasa apa? Kalau dari bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda. Ya, Jadi menurut aku tanya, menurut orang-orang awam seperti itu. jadi bahasa Indonesia yang menurut orang-orang awam arti Tuhan dan Tuhan itu sama. Orang-orang Jadi kalau awam bahasa beda. Indonesia menurut Iya, menurut orang-orang Menurut awam beda. Menurut orang-orang yang tahu arti Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. menurut Gimana? bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu cuma satu, nggak ada yang awam, nggak ada yang berilmu. Gini aja Rijal, biar enak Jal. Gini aja Jal. Menurut kamu Yesus ngomong kepada murid-muridnya pakai bahasa apa Jal? Nggak tahu aku, kau yang jelaskan itu. Bahasa apa bisa ngomong. Ya Aku gini mau loh tanya. Jal. Maksud saya begini. Dari Di luar itu kan referensi banyak bahasa orang-orang mana awam. kau hingga Rijal. bisa di luar, mengatakan, ya. di luar itu kan banyak orang-orang awam. Menurut kamu, Ya, boleh. menurut kamu, Bible itu harus didefinisikan sesuai dengan pengertian orang-orang awam atau sesuai dengan pengertian Bible itu sendiri? Ketawa sih Rijal. Jadi Bible itu bisa kita request sesuai selera kita. Dis kalau ngacam itu cara Gini aja lah Selera orang Rijal. awam. Begini Rijal, karena ini saya juga sudah berapa jam Rijal. Jangan blunder, Ini Dis. sudah 3 jam setengah Rijal. Maksud saya ini sudah larut malam di sini. Jadi mungkin saya rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi Rijal ya. Jaga kesehatan. Semakin gencarlah kau menghujat agama Islam. Kapan saya Maka kau menghujat akan Rijal? Kau fitnah saya terus. Kapan saya menghujat coba? Aduh Rijal ini. Yes. Orang Jal. Islam itu Rijal, banyak. kalau Tar saya bilang, dengar dulu Rijal. Kalau saya bilang tidak ada dari kalian yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong-bohong? Des, Al-Quran itu diturunkan kepada Ditanya fakta atau bohong-bohong. Rijal,
Kalau saya mengatakan bahwa di antara kalian tidak ada yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong? Bohong, Bohong. Tapi kenapa kamu nggak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya, aku dari dulu sudah nyampaikan kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bahkan kalau orang mengikuti Islam itu, jangankan manusia sama manusia, hewan pun akan terjaga. Begitu indahnya Islam itu, Des. Coba kamu bilang dulu, Quran menjelaskan segala sesuatu, coba. Aduh, Mak. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke, coba jelaskan menurut Quran, jelaskan menurut kitab Quranmu yang menjelaskan segala sesuatu itu apa aturan yang pengertian ada di sunat? dalam Al-Quran itu, jangankan manusia sesama manusia, hewan. Rijal, dengar dulu. Menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa umat muslim sunat. Baik, aku jelaskan ya, Dis ya. Aku jelaskan ya. Oke. Kau dengar baik-baik. Menjelaskannya menurut apa? Sebentar, menjelaskannya menurut apa? Menurut Al-Quran lah. Oh, silakan, buka ayatnya. Buka ayatnya, surat berapa ayat berapa? Kau dengar baik-baik, pasang telingamu. Ya, buka Quran surat berapa ayat berapa? Quran surat berapa? Ntar dulu, jangan sabar dulu. Kan udah saya bilang kan bohong kan? Bohong. Udah dibilang bohong, mereka ini pembohong. Coba Quran surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan segala sesuatu tentang tentang sunat? Baik, aku jawab ya. Aku jawab. Al-Quran itu langsung dipanggil biar ada orang beli. Ya. Dan ikutilah milah Ibrahim. Coba. Udah kau jawab kan? Ya. Itulah garis besar mengapa kami apa fungsinya sunat? Apa? Fungsi sunat bagi kesehatan atau bagi agama kami? Kalian udah menjadi saksi kan? Kalian udah menjadi saksi kan bahwa mulutnya bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nggak dijelaskan dari Quran apa fungsi sunat. Yang Karena bohong sebentar Rijal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Sebentar Rijal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Otakmu itu nggak nyambung cara penyampaian Al-Quran. Al-Quran. Rijal. Kalau ada toko, sebentar dulu. Rijal, kalau ada toko, kalau ada toko, tulisannya begini. Toko ini menjual segala sesuatu. Datanglah kau ke situ. Bang, aku mau beli dulu karburator. Dibilang dia nggak ada. Saya tanya sama kamu. Tulisan yang mengatakan toko itu menjelaskan segala sesuatu itu berarti tulisan itu bohong nggak? Nggak, analoginya nggak nyambung. Nah, nggak nyambung kalau kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Semoga kau memikirkannya di dalam mimpi nanti ya. Kita rehat dulu. Saya baterai udah ngedrop mau habis. Sedikit aja. Silakan. Sedikit aja, aku nggak menghujat. Silakan. Begini, ketika Anda membahas Al-Quran, begini, kalau Qomal Islam yang seluruh orang-orang Kristen kunjungi, dia akan bertanya di dalam Qomal itu. Orang Kristen bertanya, diberi kebebasan untuk bertanya. Berbeda sekali dengan Qomal Kristen. Kalau ada orang Islam yang naik, maka orang Islam itu akan dicecar dengan pertanyaan. Bedanya ketika orang Kristen bertanya lalu menghujat, baru di situ ada masalah, timbul masalah. Tapi ketika dia bertanya dengan baik dan benar, maka dia akan jawab dengan baik juga. Tetapi di Qomal Kristen, orang Islam itu dicecar dengan pertanyaan dan tidak diizinkan untuk bertanya. Menurutmu, Dis, apakah hal-hal seperti ini setara nggak? Setara nggak antara Qomal Islam dengan Qomal Kristen?
Di setiap komal Kristen pasti Anda mau